Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus yang dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita diperhadapkan dalam Minggu Paskah sebagai bentuk perenungan kita akan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kebangkitan sudah menjadi suatu bentuk kelahiran kembali untuk menuju kehidupan yang kekal. Dari hal ini menjadi bukti bahwa tanpa adanya kebangkitan Yesus, mungkin sampai saat ini hubungan kita dengan Allah tidak akan baik. Kitab Para Rasul ini akan menjelaskan bagaimana kebangkitan Yesus, tetapi kita perlu tahu bahwa Kisah Para Rasul pada pasal pertama ini merupakan bagian dari Kitab Lukas, atau yang biasa disebut dengan Proto Lukas, di mana kitab ini ditulis sebelum 70 Masehi. Kehidupan pada masa itu, orang-orang Yahudi mengalami hukuman mati yang dipimpin oleh Theophilus. Nah, pada ayat 8 di kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kalimat yang menjadi kunci utama kita memahami pokok bahasan dalam teks ini, di mana ayat 8 ini menjelaskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kuasanya untuk bersaksi dalam Kristus, sehingga orang yang tidak mengenal ia dapat diajarkan dan diselamatkan supaya dapat hidup taat akan perintahnya. Di ayat 8 ini menjelaskan bahwa Allah telah memberi kuasa kepada kita untuk melayani. Allah telah memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, supaya kita dapat selalu hidup taat dalam perintahnya. Kita selalu yakin dalam kehidupan kita bahwa Allah selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Nah, kuasa roh ini dalam ayat 8 berarti apa? Berarti sebagai kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Roh Kudus akan selalu memberikan kesaksian dan kebenaran yang bukan hanya
dengan kata-kata, namun juga dalam perbuatan kita. Yesus telah memberikan tanda-tanda. Yes, dari kebangkitan setelah masa penderitaannya ini telah selesai, 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di mana 40 hari ini merupakan kesempatan baginya untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal melayani. 40 hari setelah masa penderitaan Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia memberikan kesaksian tentang Juru Selamat dan Tuhan yang hidup di antara kita. Sehingga 40 hari ini menjadi suatu kesempatan bagi Yesus untuk memperdalam iman umat pada masa itu. Yesus tidak jemu-jemu untuk membimbing murid-muridnya dalam menjalankan pelayanan dan pekerjaannya dengan baik. Kemudian setelah mereka menerima pengajaran dari Yesus, mereka mulai menjalankan pelayanannya ini dengan pergi ke kota, yaitu Yerusalem. Di Yerusalem itu mereka berkumpul untuk mengasingkan diri, di mana mereka berkumpul ini untuk mengasingkan diri setelah Yesus telah memberikan pengajaran tersebut. Kebangkitan Yesus dan terangkatnya Yesus ke surga bukan berarti Yesus ini benar-benar pergi untuk selama-lamanya di antara kita. Tetapi dari kebangkitan Yesus ini menandakan bahwa dia juga selalu hidup dalam hati manusia. Dia selalu hidup dalam setiap perbuatan dan tindakan kita yang menunjukkan keteladanan Yesus. Pengorbanan dan tubuh Yesus yang telah tercurah dalam kehidupan kita ini, janganlah kita jadikan sebagai sebuah kesia-siaan. Apa yang telah dialami oleh Yesus itu merupakan gambaran bahwa hidup bersama dengan Yesus itu harus mampu mempunyai komitmen yang sangat kuat. Sehingga dari sini saya ingin sekali menggambarkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kehidupan Yesus itu tidak bisa hanya kita pandang dan kita pahami saja, tapi kita juga harus mengimaninya. Kita harus melakukan setiap keteladanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya mempunyai suatu ilustrasi dari sebuah lagu yang berjudul Tuhan Selalu Punya Cara. Dari lagu Tuhan Selalu Punya Cara ini sangat menarik sekali menurut saya, terutama terdapat kata-kata, bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, maka aku akan membantumu untuk mendakinya. Di sini kita dalam menjalani kehidupan ini, Allah tidak pernah memberikan kita sesuatu yang instan. Tuhan tidak pernah memberikan, wah kamu bisa mengangkat sebuah gunung yang tinggi, tidak. Tetapi Tuhan malah mengajarkan kepada kita, dakilah gunung itu. Dari sebuah lagu ini mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita dalam masa-masa kesulitan kita. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu berjuang dalam menghadapi hidup. Sehingga untuk menjalani dan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Sangat memerlukan komitmen yang sangat kuat dalam kehidupan ini. Sehingga dari kebangkitan Yesus ini kita juga diajarkan bahwa penderitaan Yesus janganlah menjadikan kesia-siaan dalam hidup kita. Tetapi jadikanlah ini sebagai suatu keteladanan dalam hidup kita untuk semakin menguatkan iman kita dalam iman percaya Yesus Kristus. Semoga dari pemberitaan firman pada hari ini dapat semakin menguatkan kita semua. Amin.